Tapi anak-anak ini bukan milik kita. Ya. Jadi kita cuba sedaya upaya kita untuk membimbing dan mendidik anak-anak kita. Ya. Kita secara berterusan beristiqamah. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شطا. Hari ini saya tidak akan bertindak sebagai pembicara, tetapi hari ini saya akan memandu jalannya acara untuk mendengarkan untayan-untayan hikmah bagaimana isi otak dari seorang praktisi parenting internasional yang beliau lulusannya dari berbagai university yang ada di luar, terutama di Amerika Serikat, jurusan psikologi. Maka hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu akan disuguhi sebuah konsep-konsep yang lebih ringan tetapi dapat mengarah kepada kita lebih baik dalam mengelola rumah tangga, terutama anak-anak kita. Saya tidak akan berpanjang lebar. Kita akan hadirkan satu praktisi yang sangat luar biasa yang sudah hadir di Indonesia kurang lebih 1 minggu kalau tidak salah, yang difasilitasi oleh Bapak Rizky Darwis, ya, yang beliau juga sebagai pengusaha di Bandung dan bergerak membawa para mubalik. Dan alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kehadiran mereka yang di depan ini sebetulnya tidak ada kepentingan kecuali mereka ingin ngaji, ingin tolabul ilmi, dan tidak ada sedikit pun niat kecuali dia ingin betul-betul melihat bagaimana dakwah dan ilmu yang akan disampaikan hari ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau semua yang hadir di tempat ini, di depan juga yang di belakang, saya doakan semuanya hari ini adalah hari yang terbaik. Allah akan turunkan rezeki yang berlimpah kepada kita semuanya. Ya, kita tampilkan ya ibu yang akan hadir pada kesempatan ini. Silahkan Ibu Dr. Suri S. Charles, nama lengkapnya. Beliau adalah salah satu praktisi. Mangga Ibu dihaturanan lingi ken bae teh ka hartige. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini Bu Dr. Suri, lengkapnya Dr. Suri S. Charles. Silahkan Ibu duduk bersama saya. Ya, jadi ini salah satu gambaran. Sudah biasa saya dikelilingi oleh ibu-ibu yang seperti ini. Ini walaupun 71 usianya Bu ya, tapi mereka semangatnya 17. Ini bapak-bapak luar biasa ini. Ini semua bapak-bapak ini bukan mereka orang-orang yang nganggur. Mereka orang-orang sibuk, tetapi menyempatkan datang ke sini karena bukan saja untuk melihat saya dan Ibu, tetapi ada yang mereka inginkan, ilmu dari kita. Ini luar biasa Bu. Walaupun sebetulnya ada yang diusir sama istrinya juga ke sini. Tapi mereka tidak menampakkan diri ya. Alhamdulillah. Ibu, kita akan berkenalan dulu dengan beliau ya. Walaupun sudah ada yang kenal di media, beliau salah satu praktisi. Saya tidak akan menyebutkan. Cuman S1, S2, S3-nya beliau dari lulusan Amerika Psikologi. Sering menangani kasus-kasus keluarga karena saya berpikir ternyata mengelola keluarga di Indonesia dengan di luar negeri berbeda. Saya tidak habis pikir, anak-anak ibu sukses ini kan luar biasa. Kenapa? Karena gaya hidup mereka dengan di kita kan berbeda. Nah, kita akan berkenalan dulu dengan beliau Bu ya, Bapak, supaya kita juga lebih dekat. Dan karena saya ini akan ngobrol di sini, jadi ayeuna mah jangan terlalu serius, biasa aja ya. Tong ningali banget nawae. Ibu Bapak jangan lihat mukanya terus ya. Nanti lihat aja bagaimana ilmu yang akan disampaikannya. Bu Dokter, welcome to Pamengpek, Bandung Regency. Pamengpek. Ya Pamengpek. Thank you. Ya ini Kabupaten Bandung, welcome, selamat datang di sini. Dan alhamdulillah, saya alhamdulillah 5 bahasa juga.
Alhamdulillah. Ibu kan 5 bahasa, Jerman, Mandarin, Prancis, Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Melayu, bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Indonesia sedikit-sedikit. Iya. Alhamdulillah. Bahasa Inggris? Iya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. 5 bahasa. Prancis, Mandarin, Jerman, kemudian Melayu. Ustadz Ucu juga 5 bahasa. Iya. Bahasa Sunda. Seharusnya kan? Iya, bahasa Ciamis. Bahasa Bandung. Dan insya Allah satu lagi yang belum saya keluarkan, yaitu bahasa binatang. karena kambing juga kalau ngobrolnya tidak menurut bahasanya tidak akan dipaham. Saya enggekan aja ya. Engge. Iya. Iya. Alhamdulillah. Gimana Bu Damang, Bu? Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah saya. Oh, saya. Nah gitu. Ini udah ada riak-riak Ipin Upin ini Bu ya. Betul ya, Ibu Upinnya, saya Ipinnya. Betul. Iya, jadi udah ada ini nada-nada Ipin Upin udah mulai keluar ya. Saya Ipin Saripin dan Ibu Upinnya. Nggak apa-apa, santai aja supaya kita tidak stres karena Ibu juga terapis yang sangat luar biasa menangani anak-anak trauma kemudian keluarga trauma. Apa yang Ibu pandang di Indonesia tentang study Islamic in Bandung? Kajian Islam di Bandung seperti apa kalau itu? Saya rasa kajiannya ya bagi saya ya, yang apa yang saya lihat ya, saya sangat-sangat terbaik. Mereka bukan sahaja mengkaji, tapi mereka kalian mencoba mempraktikkan dari segi kehidupan keseharian. Itu yang sangat-sangat saya kagumkan karena saya ini baru berhijab ya, baru bermula sebulan ya. Bermula sebulan. Jadi mohon doanya semua ya, semoga ini berkekalan. Istiqomah ya. Jadi ya saya masih beristiqomah walaupun panas. Ya ampun. Meleleh-leleh ya ampun. Tapi pikirnya ya kalau di neraka tuh lagi panas. Kalau ibu-ibu di sini ini udah biasa karena emang kerudungnya yang harganya beda aja Bu. Aduh iya. Iya. Kalau yang ibu kan 1,2 juta, kalau yang ini 12.000. Enggak. Ya ini. Enggak. Saya baru beli di pasar kemarin. Oh gitu? Iya, satunya cuma 2 helai cuma 6.000 saja. Oh, jadi lebih murah yang punya ibu atuh ya. Dibandingkan yang Mak Enoh pelasalnya. Ya, makasih ya, Mak. Saya nggak suka membasir. Oh iya. Pembasiran beli yang mahal-mahal yang buat apa, mati ya kain kapan juga. Kan jadi buat apa mau belinya yang mahal-mahal? Ya kalau punya uang ya bisa bantu orang lain. Bisa beri makan. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Ya ngapain mau belinya juta-juta? Iya, alhamdulillah. Saya juga nggak pernah ada yang mahal karena nggak ada yang ngasih Bu ya. Makanya ya ini seadanya aja, alhamdulillah. Ya, ini saya pakai kopiah ini di sini produksi ini Bu. Produksi kopiah di sini. Yang pakai songkok ini. Ini semua ada pengusaha-pengusaha di sini. Ustadz Ucu selama ngaji belum pernah beli songkok ini. Kopiah ini. Karena banyak yang sedekah di sini. Alhamdulillah. Ya. Dan sekali lagi Bu, mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Jadi ibu ini walaupun hidupnya di luar negeri, tapi beliau tidak ingin menampakkan bahwa saya adalah orang yang betul-betul lulusan luar negeri. Beliau ingin menampakkan, ingin memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata hidup dengan Islam itu nikmat. Walaupun tadi sudah disampaikan, baru 1 bulan beliau pakai kerudung, pakai jilbab. Tetapi luar biasa. Kita akan doakan ibu istiqomah sampai akhirnya Bu ya. Emang panas Bu sebetulnya Bu. Panas. Iya. Tapi emang sejuk di dada, sejuk di hati, sejuk di pikiran. Sejuk. Insya Allah. Dan kita akan ngobrol Bu ya. Alhamdulillah. Kira ibu berapa anak sekarang? 3 anak. Iya. Dari 1, 3 atau 1, 2, 3 anak ini yang paling besar sudah berkeluarga atau belum? Belum, baru 22 tahun. 22 tahun. Ya, cowok. Iya, lanang ya. Lanang. Pria ya. Berapa sedang lagi studi atau sudah
kerja? Dia sekarang bekerja, dia sudah habis universitas dan dia sekarang bekerja sebagai tentara udara di Amerika Syarikat. Oh, Tentara udara. angkatan udara di Amerika. Angkatan udara Amerika Syarikat. Di Amerika Serikat. Ya, anak-anak saya semua orang Amerika. Oh, anaknya semua lulusan Semua Amerika. Amerika. Maksudnya lahir di Amerika. Lahir di Amerika, besar juga di sana. Oh, subhanallah. Iya. Dan anak saya juga ada yang lulusan atau sedikit ke arah Perancis. Alhamdulillah. Ya, peranakan Ciamis. Alhamdulillah. Subhanallah Bu, ini nggak mudah loh, nggak mudah Bu. Anak, kemudian beliau mendidik anak 3, kemudian sekarang udah lulus, yang satu sudah di Angkatan Udara di Amerika Serikat, kemudian harus membagi waktu untuk mendidik anak, ataupun membagi waktu komunikasi ataupun dengan keluarga yang mungkin suami juga bukan orang yang mungkin nganggur atau tidak. Aktivitinya seperti apa? Aktiviti siapa? Aktiviti ibu dengan keluarga seperti Dengan apa? keluarga. Ya karena sekarang kan anak-anak saya sudah besar kan. Jadi yang duanya udah pulang ke Amerika. Yang keduanya itu anak saya universitas sekarang ya. Ya, jadi anak yang paling kecil perempuan sekarang dia di pesantren. Pesantren di Malaysia. Walaupun orang Amerika ya. Tapi pesantren, saya masukkan ke pesantren aja, ya. Jadi kegiatan kami itu waktu mereka semua kecil-kecil, setiap ujung minggu kita libur, setiap libur, enggak ada urusan lain. Saya bekerja juga ya, jadi kadang-kadang tuh ada klien yang kata, ya dokter bisa nggak kalau hari Sabtu buat konseling atau buat terapis ya? Saya bilang, mohon maaf, nggak bisa. Katanya, yo kenapa? Saya juga punya keluarga loh. Anak-anak saya juga buntukan saya. Saya juga mau berikan kasih sayang saya kepada anak-anak saya. Jadi kita libur saja setiap hari hujung minggu ya. Kita libur, kita pergi kemana? Memancing ikan, pergi ke laut. Camping. Sabtu Minggu? Ya, hari Sabtu Minggu. Setiap hari Sabtu Minggu kami akan keluar, kami akan pergi ke desa-desa, kampung-kampung ya, dan kami akan buat kerja sosial. Kerja sosial. Sosial. Ya, saya dan anak-anak saya. Healing. Iya, healing, buat terapi. Bermain, biar saya mau anak-anak saya bermain sama anak-anak tempatan, anak-anak lokal kan, karena waktu di Malaysia kan kami duduk di Malaysia 5 tahun gitu kan, 10 tahun kan. Jadi saya mau anak saya kebiasaan sama orang-orang lokal gitu. Ya, jadi bisa ngobrol Melayu. Anak-anak saya juga walaupun Amerika tapi bisa bahasa Melayu. Oh, subhanallah. Juga bisa bahasa Cina. Ini dagingnya yang pertama. Daging yang pertama harus ada waktu dengan anak, dengan suami, dengan istri. Itu daging yang pertama loh. Karena ini tidak mudah. Sesibuk apapun harus ada waktu yang seperti itu. Iya, jadi setiap hari Jumat malam itu hari Friday night or Thursday night. Friday night ya, Jumat malam, esoknya hari Sabtu. Esoknya, jadi hari Jumat malam itu khusus untuk saya dan suami saja. Kami akan pergi nonton film atau saja ya makan-makan berdua-duaan. Nonton film di kamar aja ya, enggak pergi ke itu di kamar saja. Karena saya orangnya senang di rumah aja. Ya. Live in home. Ya, saya home. Ya, saya home. Saya sangat-sangat home. Ya, karena setiap hari udah sentiasa bersama klien-klien saya kan, ibu ayah, anak-anak yang keperluan khusus ya, OKU ya, anak-anak itu. Jadi masanya udah penuh untuk itu. Jadi saya nih kalau libur atau enggak, saya seringnya suka di rumah aja. Makan juga saya suka makan di rumah. Saya enggak senang makan-makan di restoran-restoran gitu. Oh, sama saya juga kalau nggak ada yang ngajak, Bu. Iya.
Saya juga di rumah aja kalau ada nggak ada yang ngajak. Kalau ada yang ngajak gimana, Bu ya? Ya, pergi silakan. Alhamdulillah. Ya, rezeki itu. Insya Allah. Ini daging yang kedua. Daging yang keduanya adalah apa? Selalu menjalin komunikasi dengan pasangan agar nanti anak juga melihat kita. Iya. Komunikasinya jalan. Iya. Itu luar biasa. Malam Sabtu dengan bapak. Iya. Ya. Iya. Lalu nanti malam Minggu, Sabtu Minggu itu sama anak. Sama anak-anak. Semua bareng-bareng. Semua bareng sebagai Ke satu kampung. keluarga. Ke kampung-kampung. Iya, ke kampung-kampung, ke sungai. Luar biasa. Ibu, bapak, coba kita sungai banyak tapi tara arek kita. Orang manges di kampung, batul menangan kampung. Coba, ibu ini sengaja cari kampung, Bu. Untuk apa? Ini terapi loh, terapi. Kemarin, iya. saya kemarin dengar dari beliau itu ada terapi untuk healing, untuk apa? Untuk trauma. Diantaranya adalah apa? Beliau harus dibiasakan menjalan kaki tanpa alas kaki. Iya. Nah ini nggak pakai itu, nggak pakai sandal, sepatu. Dan itu orang tua dulu sudah melakukan seperti itu. Makanya orang-orang tua dulu nggak pernah ada gangguan jiwa. Karena itu terapi loh Pak. Itu terapi. Kemarin saya dengar dari beliau, di antara terapi untuk yang trauma jalan seperti itu. Ini luar biasa. Jadi daging yang kedua adalah Bapak Ibu harus menyempatkan komunikasi. Bagaimanapun ngobrol dengan pasangan. Ini persoalannya tadi juga ibu-ibu bapak mau nonton Bu di dalam rumah. Masalahnya tipina di luar hiji. Jadi akhirnya parebut jeung budak. Tadina rekomunikasi ngadon pasea. Akhirnya bertengkar parebut sinetron. Iya. Ya Bu ya. Nah sekarang gini Bu. Ini udah mulai kebuka ini. Jadi kita Bapak Ibu lebih spesifikasi bagaimana supaya nanti anak-anak kita juga bisa diarahkan. Apa sih yang menjadi landasan yang harus diperlihatkan oleh seorang tua sehingga anak itu cepat menerima ketika ada sesuatu ataupun ada nasihat dari kita? Biasanya ibu melakukan apa? Ini anak ini kita mau gini, dia cepat nurut. Itu biasanya triknya apa ini? Yang pertama sekali pastikan anak itu nggak capek. One itu satu. Wahid, anak tidak capek. Iya, jadi pendekatannya tuh, cara pendekatannya dan juga cara kita berbicara sama anak. Ya, perkataan-perkataan yang kita gunakan juga penting. Intonasinya juga penting. Contoh ya, loh kemana kamu? Atau kemana kamu tadi sayang? Kan caranya gitu. Karena perilaku dan cara kita bertutur, bercakap ya, intonasinya, semua itu adalah satu komunikasi. Komunikasi bukan saja bercakap ya, cara kita, badan kita, cara kita duduk, tangan kita, muka kita, ekspresi muka kita. Semuanya itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu pertama ya caranya. Ya, kedua anak-anak jangan capek pulang sekolah aja itu anak-anak itu kasihan loh. Pulang sekolah capek. Kan? Ya, mana mungkin berantem sama teman-temannya, ada masalah sama gurunya, sekolahnya juga pelajarannya juga agak runsing gitu kan. Jadi ya, tunggu dulu biar anak-anaknya makan dulu. Kan? Anak-anak udah makan, udah istirahat, sudah cukup. Waktu malam sore itu sebelum tidur di dalam kamar, waktu dia baring saya juga di sebelahnya di kasurnya kan sama anak saya kan. Jadi saya usap-usap kepalanya. Saya bilang, "Oh, ya bagaimana hari ini di sekolah?" Kamu senang selalu saya hingga sekarang ya saya enggak pernah tanya anak saya saya mau gini, enggak pernah saya tanya anak saya kumaha daramang. Saya enggak pernah tanya anak saya how are you doing atau apa kabar kamu. Saya enggak pernah tanya hingga sekarang. Tapi yang saya nanya selalu how are you feeling? Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana emosi kamu? Kamu senang gak hari ini?
Itu yang selalu saya tanyakan. Luar biasa, luar biasa. Ibu, bapak, ini caranya satu, jangan anak lelah. Kalau dia lelah nggak bisa komunikasi. Yang kedua komunikasi. Dan satu pertanyaan dalam ilmu neuropsikologi yaitu jangan tanya anak hari ini bagaimana kabarnya, tapi hari ini bahagiakah? Dek, di sekolahnya bahagia nggak? Ini luar biasa. Ini yang disebut dengan proses brainwash, mencuci otak anak agar dia betul-betul kebutuhan emosi dan mentalnya difasilitasi oleh orang tua. Ya. Ini biasanya kalau anak kelihatan agak lelah ini Bu, pulang sekolah kemudian lalu dileskan. Sampai kemarin ada kasus anak yang pecah pembuluh darah ya, pecah pembuluh darah. Kemudian begitu dicek oleh dokter di neurologi itu katanya dia kelelahan berpikir. Iya. Apa yang biasanya ibu lakukan kepada anak sehingga memiliki prestasi yang luar biasa di saat dia itu kelelahan? Apa yang ibu lakukan biasanya di rumah selain yang tadi ya dielus kemudian itu? Pertamanya ialah preventif. Bagaimana mau cakap? Preventif itu tindakan mengindahkan. Sebelum sakit, sebelum hujan disiapkan payung dulu ya. Nah. Jadi jangan tunggu hingga anak itu udah lelah. Jadi pastikan anak itu makanannya zatnya yang bagus-bagus. Cemilan-cemilan saya anak-anak semuanya cemilan-cemilannya buah-buahan. Ya. Jadi zat makanan harus dijaga. Pastikan anak-anak itu makan makanan yang bagus. Kalau di sini seblak setan. Apa? sama tahu juri. Tapi nggak apa-apa, tidak semua di sini insya Allah. Di sini juga. Tapi nomor pertama ibu siapkan itu ya. Iya, makanan ya harus berzat tinggi ya. Kemudian yang keduanya pastikan mereka itu cukup tidur. Di rumah saya ada rutin. Anak-anak saya katanya gini, waktu mereka kecil-kecil ya, katanya nih, waduh mama ini kayak militer. Karena ada rutin strukturnya di rumah. Sangat-sangat struktur ya, ada rutin. Paginya bangun jam begini, sebelum kamu keluar kamar, kasur semua harus dibersihkan, harus dirapikan. Ya, dan kemudian jendela semua harus dibuka, biar anginnya gitu kan. Jadi waktu malam itu rutinnya setiap jam tergantung kepada umur ya, tapi waktu anak-anak saya kan, jadi jam 9 selepas sholat isya itu semuanya harus masuk ke kamar. Masuk ke kamar, kemudian karena saya punya 3 anak kan, dan juga 1 suami ya, alhamdulillah. Cukup. Gak bisa poligami kan perempuan kan, wanita ya. Gak usah, buat laki-laki aja. Kalau poligami buat laki-laki. Aduh, saya runsing, saya capek Pak. Betul. Ya, jadi 3 anak. Selepas anak-anak masuk ke kamar masing-masing, anak-anak saya punya kamar masing-masing ya. Yang cowok itu 1 kamar. 1 kamar. Yang cewek itu sendirian. Spesial kan? Cewek kita kan spesial. Iya. Tahu Bu spesial? Spesial. Iya kan? Kita kan istimewa. Istimewa. Iya. Jadi anak wanita saya, anak perempuan saya punya kamar sendiri. Yang laki-laki dia berdua. Jadi saya selepas anak-anak masuk ke kamar, saya akan masuk ke kamar anak-anak. Yang pertama masuk ke kamar anak laki-laki. Kemudian saya akan baring, usap, ngobrol gitu kan. Kemudian cium, selamat malam ya. Tidurnya yang enak, mimpinya yang enak, ya baca itu kursi ya, biar nggak ada setan biar nggak ada setan ya. Setan gepeng semua harus pulangin, kan? Nanti sudah habis ya, saya masuk ke kamar anak perempuan saya. Dengan anak perempuan saya juga saya gitu, saya akan baring, saya akan usap, saya akan tanya bagaimana perasaan kamu hari ini di sekolah, atau kamu senang sama mama enggak, atau kamu ada marah sama mama enggak hari ini? Kalau mama bersalah, harap maafkan ya, karena mama sayang kamu. Gitu. Sudah habis ya, anak-anak udah habis ya, masuk ke kamar sendiri. Nah sekarang suami pula. Saya ini 1 tapi dibagi-bagikan 4. Jadi biasa. Itu waktu manajemen juga.
Ya, Nah, jadi bila waktu anak-anak udah masuk kamar, HP-nya semua harus diambil. Oh, ya. Ya, selepas jam 9 HP semua diambil. Ya, disimpan. Ya. Kebanyakan anak-anak kita juga sama, Bu, masuk kamar. Iya, mereka juga dia itu masuk kamar. Cuman di kamar itu dikunci. Nah, dikunci jadi orang tuanya nggak bisa masuk dan mereka main HP sampai jam 2. Ibu biasanya gimana nih? Secara ilmu neuropsikologi, jam berapa anak itu kalau dia tidur itu betul-betul dapat meningkatkan hormon yang terbaik? Biasanya jam berapa untuk anak itu? Seharusnya sebelum jam 10 malam anak-anak harus sudah tidur. Karena selepas jam 10 malam hormon dan juga chemicals, brain chemicals, neurotransmitters. Ya, neurotransmitter. Neurotransmitters itu obat otak ya. Kayak serotonin, dopamin, endorfin. Ini semua hormon bahagia, ya. Ya, selepas jam 10 itu otak ini bekerja. Ya, jadi dia bisa dia mengeluarkan semua hormon dan juga obat-obat otak selepas jam 10 malam. Jadi kalau anak-anak itu termasuk kita ya orang dewasa. Yeah. Kalau tidurnya telat, lepas selepas jam 10, bagaimana otak kita bisa mengerjakan tanggung jawab dia? Jadi apabila otak itu kurang tidur ya, paginya bangun nggak bisa bangun, susah mau disuruh sholat subuh kan, karena juga udah diselimutkan sama kulit babi kan. Kan sama itu kan katanya, wah susah sangat mau bangun udah diselimutin, wah enak mau tidur karena capek ya. Jadi nanti waktu karena nggak cukup tidur, otaknya itu nggak mempunyai obat yang bagus, hormon yang membahagiakan, yang menstabilkan emosi, akan terganggu di sekolah, akan terganggu emosi mereka, akan terganggu pendidikan pembelajaran mereka, akan terganggu dengan tingkah perilaku mereka, semuanya akan terganggu. Jadi pentingnya harus tidur sebelum jam 10. Sebelum jam 10? Iya. Walaupun dengan kondisi media-media sekarang juga kondisi alam yang seperti ini. Kalau dulu Bu, sebetulnya kalau dulu itu gampang. Orang mau tidur pada maghrib, pada isya itu gampang sekali. Karena emang tidak terlalu banyak lampu-lampu, kemudian alat komunikasi. Biasanya apa yang Ibu lakukan terhadap anak-anak agar mereka itu bisa tidur lebih cepat dan bangun, atau tidur lebih cepat dan bangun lebih awal? Waktu siang harinya pastikan anak-anak itu mempunyai aktivitas ya, olahraga, aktivitas fisik. Ya, karena ya selepas itu kan seperti saya katakan, semua ada rutin. Selepas isya, selepas asar, ini rutinnya. Ya, buat kerja sekolah selepas asar itu, ya. Karena itu waktu yang terbaik untuk otak meresap segala yang kita belajar. Jam 4 hingga ke jam 6 sore. Itu waktu yang kalau mau anak-anak yang membuat PN ya. Pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah ya. Waktu jam itu. Jadi selepas jam 6 itu ya keluar pergi main. Pergi main olahraga, pergi main bola, pergi lari, pergi panjat pohon ya apa. Main. Ya, jadi sebelum jam 7 itu maghrib ya, sebelum jam 7 itu harus masuk mandi ya. Selepas mandi semua kita akan makan bersama. Setiap malam saya sama anak-anak, sama suami, keluarga ya, kita akan makan bersama makan malam bersama ya. Dari situ kita bercanda, kita ya kan ngobrol gitu kan sambil makan ya. Sambil makan juga nggak punya HP ya, ponselnya semua disimpan sewaktu makan, nggak dibenarkan. Jadi kita berkomunikasi waktu bermakan. Habis makan anak-anak saya bantu cuci. Jadi anak saya 3 kan. Nanti yang laki-laki, yang abangnya saya bersihkan ini meja. Abang yang lagi satu cuci piring-piring. Yang adik yang perempuannya lap kasih kering. Kemudian semuanya ada tugasan. Itu sebab anak-anaknya saya kata anak-anak saya, mama ini kayak militer, general militer gitu, karena bob gitu kan. Sudah habis
ya sudah habis, kita akan solat. Kita akan solat. Ya, kemudian habis solat kita akan mengaji. Anak-anak saya dia yang laki-laki itu, aduh saya agak segan mau. Enggak apa-apa Bu, di sini jangan segan-segan. Anak-anak saya laki-laki hafiz Al-Quran. Subhanallah. Yang angkatan laut itu? Iya, Yang angkatan udara? Ya. Juz Dan berapa? Berapa juz? Ya, semua. 30 juz? Ya, semua. 30 juz, Ya. subhanallah. Dengan yang adiknya yang kedua. Yang adik kedua? Ya. Subhanallah. Jadi dia walaupun kerja di Amerika, hafalannya tetap dijaga? Insya Allah. Oh subhanallah. Tetap saya peringatkan. Tetap saya akan Ibu lagi peringatkan. di Indonesia nih, komunikasi berapa waktu gitu, berapa saat nanti setiap kan ibu kadang-kadang ada di luar gitu kan. Iya. Sekarang gimana cara berkomunikasi dengan anak-anak yang sekarang sudah mulai bukan menjauh, terpisah, Mandiri ya. Biasanya berapa waktu ibu bisa masih berkomunikasi dalam kondisi seperti ini? Setiap hari. Setiap hari? Sekarang alhamdulillah ya ada HP, ada wifi ya, dan waktu mereka dengan kita sini berbeda 14 jam. 14 jam. Ya. Jadi waktu sore saya, pagi mereka. Ya, jadi setiap pagi itu saya akan WhatsApp gitu ya, atau mungkin video call sebentar ya. Ya, setakat 5-10 menit ya, oke, 10-15 menit. Tapi setiap hari libur itu waktu hari Sabtu atau waktu hari Ahad, kerana mereka enggak bekerja kan, anak saya yang lagi satu enggak ada kuliah kan, jadi kita bisa family group chatting gitu, video call ya, abangnya saya, bapaknya, semua kita video call, grup video call ya, bagaimana ya itu gitu ya. Alhamdulillah anak-anak saya itu mereka walaupun udah beribu-ribu batu jauhnya ya, tapi mereka tetap berhubung komunikasi sama saya. Kita tetap ada hubungan yang rapat gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ini inspirasi banget. Jadi anak kalau kita makan bareng biasakan jangan pegang HP. Mau tidur juga HP-nya ambil. Itu akan membentuk neuron-neuron yang kuat ke otak dia. Panura masyakapeung punya memeh dahar dipoto heula. Belum makan dipoto dulu ya Bu ya. Kemudian selfie dulu, bukan ngado di pararoto ya. Lalu sebarkan dulu kepada yang lain begitu. Sebetulnya tidak semuanya. Sebetulnya jamaah kita di sini udah terbentuk bagaimana mempola seperti itu, tetapi emang ini ada masukan-masukan yang sangat luar biasa. Kita coba Bu ya, coba kita biasakan dulu kalau lagi makan sama keluarga, anak simpen alat komunikasi. Kemudian tidur anak bawa komunikasinya, lalu simpan semuanya di tempat ataupun di tempat yang khusus. Biarkan anak di dalam kamar, walaupun dia itu mungkin kesel apa, biarkan dulu. Kita berlatih untuk seperti itu. Ini salah satu pengembangan ilmu parenting yang di zaman sekarang sudah luar biasa. Iya. Ini Bu, kira-kira gimana nih membagi satu kesibukan kita? Saya juga jujur. Ini yang semua ini juga orang-orang sibuk dengan Bu ya. Katinggal ini kelihatan sibuk-sibuk. Dan mereka juga pingin punya anak yang emang berhasil dengan kemampuan masing-masing ya Bu ya. Karena kita juga tidak bisa, Ibu dari tadi memberikan sebuah inspirasi yang bagus. Kira-kira Ibu kendala apa nih yang seringkali Ibu temukan di anak apalagi zaman sekarang? Temukan apa? Jadi Ibu menemukan nih kendala-kendala yang negatif. Anak-anak gitu. Yang pertama ialah perilakunya. Perilakunya itu enggak begitu bagus. Ya, yang keduanya ialah emosinya itu agak enggak stabil. Itu yang kebanyakannya. Pemicu emosi paling banyak dari mana? Hereditas, pemicu emosi. Bukan hereditas. Yang paling kuat? Yang paling kuat ialah lingkungan dan juga ini HP. Ini Bu ya. Ponsel. Ya sekarang ini ya. Iya, kalau dulunya ketagihan kita cuma memahamkan dan tahu ya, ketagihan cuma ketagihan apa, dadah. Ketagihan berjudi. Ketagihan seksual gitu kan.
Tapi sekarang zaman teknologi ini ada yang baru, ketagihan HP. Itu juga bisa terganggu emosinya. Bisa memicu emosi yang meledak. Iya. Berapa jam yang baiknya menurut neuropsikologi anak itu boleh dia berkomunikasi lewat HP-nya? Berapa jam yang paling terbaik? Yang kalau anak-anak bawah umur 2 tahun ya, sebenarnya nggak perlu, langsung jangan diberikan. Karena otak mereka itu masih lagi berkembang. Ya. Ya. Anak-anak waktu umur 5 tahun, 90% otaknya itu udah penuh ya, udah besar ya. Tapi kalau diberi HP, ya nggak, perkembangan anak itu terbantut gitu ya, Ya, terganggu ya, terganggu. Gitu ya. Jadi nggak bisa berkembang dengan positif, tidak bisa berkembang dengan baik. Ya. Juga bisa mendatangkan masalah speech delay, ya pertuturannya Speech delay, ya lambat ya. keterlambatan bicara. Ya, jadi ya kalau anak-anak umur bawah 2 tahun tuh sebagusnya jangan diberi HP langsung. Kasihan sekarang saya kalau keluar makan ya, kadang-kadang ya di meja sebelah ya, anaknya umur baru 6 bulan, baru 1 tahun, waktu makan HP-nya begini. Matanya di HP, mulutnya gini aja, ibunya gini. Langsung gitu. Jadi kalau umur 2 tahun nggak perlu, jangan diberi langsung. Ya, kalau umur 2 tahun hingga ke 6 tahun, ya sebagusnya pun janganlah. Tapi kalau mau beri juga ya 30 menit mungkin ya, sehari itu cuma 30 menit kita harus tegas. Nah karena HP ini sangat berbahaya loh, media sosial ya. Kita nggak tahu apa yang anak kita buat di HP kan. Jadi ya kalau umur 2 hingga 6 tahun mungkin 30 menit sehari lah. Kita nggak bisa kata langsung, nggak bisa kan. Karena semua orang, lingkungan semuanya ada HP. Ya main sama HP. Tapi yang pentingnya ialah rutin dan struktur gitu. Di rumah bagaimana rutinnya? Ada nggak rutin? Ada nggak struktur? Jadi kalau mau beri HP untuk anak-anak umur 2 hingga 6 tahun ya 30 menit aja. Contoh kalau saya ya, waktu saya anak-anak saya, oke, kamu mau main HP. Kita buat peraturan di rumah. Saya buat peraturan di rumah. Selepas kamu mandi, selepas kamu makan, selepas kamu habiskan kerja sekolah, nah reward apa reward? Kasih hadiah. Kasih hadiahnya ialah oke HP, tapi 30 menit saja. Itu ya. Kemudian anak umur 6 tahun dan ke atas gitu ya, mungkin bisa lebih sedikit lah ya, mungkin 1 jam gitu ya. Dan 12 tahun ke atas mungkin ya mereka suka main game kan. Kalau 2 jam nggak apa-apa, tapi jangan 2 jam langsung 2 jam di HP begini, nggak bagus untuk mata, nggak bagus untuk otak. Ya, jadi harus walau bagaimanapun harus ada batasan. Kenapa di sekolah ada batasan? Kenapa di kantor-kantor ada batasan? Kenapa di rumah nggak ada batasan? Iya. Ya. Oke. Bu, Bapak Ibu, kayaknya kita perlu merehat otak sejenak ya. Merehat otak sejenak sebelum nanti Bu Doktor melanjutkan lagi. Karena kelihatannya ibu-ibu bapak di sini sudah mulai agak ya slow respon, karena ini masalah HP ini nggak bisa ditinggalkan begitu saja. Iya. Soalnya anak ibu juga tahfidz, dan sebetulnya anak-anak juga tetap pegang ini Bu ya. Iya. Tetap pegang ini karena ini tidak bisa ditinggalkan. Iya. Oke, bapak-bapak ibu-ibu tidak perlu khawatir karena setiap permasalahan ada solusi. Iya. Pikul lidain dawa. Setiap ada penyakit ada obat. Tergantung nanti kita bagaimana mencari obatnya. Saya dari tadi sudah mulai memahami bagaimana konsep pendidikan yang beliau lakukan di luar negeri, di anak-anaknya lulusan di Amerika, kemudian bisa sampai tahfidz, lalu kemudian bisa berini. Ada dua inti yang saya coba cerna, walaupun mungkin tidak sama. Yang pertama adalah komunikasi yang harus jalan.
Itu komunikasi yang harus jalan, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu hari Minggu, hari Sabtu, kalau Ibu Bapak ada kesempatan bawa ngobrol dengan anak-anak. Kalau Ustadz Ucu itu Sabtu Minggu nggak ada di rumah, Bu. Ya nggak apa-apa, hari lain juga bisa, nggak ada alasan. Iya, saya juga lagi cari hari yang lain dari yang 7. Karena dari Senin sampai Minggu itu saya habis. Makanya saya cari yang lain, mudah-mudahan ada hari yang ke-8 di dalam 1 minggu. Tapi tetap ada kesempatan karena bagaimanapun saya sudah mulai memplan juga seperti yang Ibu sampaikan. Dan ini jadi pelajaran yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa, ini di Cina, ini ada aturan undang-undang terbaru. Anak di bawah 18 tahun, itu dia tidak boleh pakai gadget kecuali 2 jam. Kemudian yang kedua, di Cina sekarang ada video viral. Itu anak-anak itu di sekolah, dia diistirahatkan siang hari. Iya. Dia harus tidur. Berarti itu kuncinya adalah anak jangan lelah. Kalau anak sudah lelah, kalau dia sudah lelah pikiran, kalau lelah fisik bisa tidur ya. Kalau lelah pikiran kan bisa. Iya. Dia akan capek. Jadi kunci yang pertama. Ini Bu, dikit nih. Kita tidak terlalu lama gitu kan. Kita ngobrol di sini nggak terlalu lama. 7:30 kita beres. Ibu-ibu jangan khawatir, tidak perlu melihat jam tangan Bapak ya. Karena saya juga punya jam tangan ya. Ini dan juga sama jamnya. Di Bapak jam 7:30, di Ustadz Gesarua sama. Nih Bu, kira-kira bagaimana meningkatkan kecerdasan anak? Apa yang harus kita lakukan baik dari sikap ataupun ada nutrisi tertentu yang Ibu bisa kasih ke jamaah di sini? Kira-kira anak saya kok bisa ngapalin ini, biasanya apa tipsnya supaya anak itu cepat gitu kan? Insya Allah. Ya, yang pertama makanan. Makanan itu harus berzat. Ya, itu yang harus kita jaga. Jadi sebaiknya ya sarapan pagi itu, makan pagi itu harus tinggi dengan protein. Protein ya, protein. Ya, protein harus tinggi protein. Ya dari telur, ya dari ikan, dari ayam, dari ya protein itu, bukan yang manis-manisan, yang gula. Gula itu sangat-sangat tidak baik untuk otak. Lebih-lebih lagi kalau anak-anak ADHD ya. Ya, gula ya. Jadi pagi itu sarapannya harus yang protein. Karbohidrat itu kayak nasi ya, orang di sini makan nasi ya pagi. Kalau walaupun udah makan roti, kalau nggak makan nasi ditanya udah makan belum. Kan? Saya pagi nggak bisa makan nasi ya, karena itu bukan makanan biasa saya. Ya, jadi harus jaga ya makanan. Ya, cemil-cemilan juga harus jaga. Cemil-cemilan itu. Ya, nomor 2 ialah tidur. Malam tidur harus cukup. Ya, siang hari waktu anak-anak kecil itu ya, apa namanya kalau itu Qalilullah ya? Qalilullah. Ya, Qalilullah. Anak-anak saya juga gitu. Waktu siang hari itu hingga umur 6 tahun ya, harus tidur siang hari. Enggak hingga 3, 4, 5 jam, enggak. 1 jam 30 menit, ikut umur ya, ikut umur. Dan waktu sore itu sekitar jam 4 hingga jam 6 nggak bisa tidur, nggak bagus untuk otak. Tidak bisa tidur. Tidur tuh sebelum makan tengah hari, rehat, istirahatnya itu, atau selepas makan tengah hari. Jadi dalam mungkin kalau anak-anak bawah umur 5 tahun, ya tidurnya mungkin siang hari itu mungkin 1 jam 30 menit. Begitu. Jadi habis bangunnya saja diberi cemilan. Cemilannya ya buah-buahan, kacang-kacang, susu. Kami tidak minum susu lembu ya. Tidak minum susu sapi. Iya. Sapi. Kami tidak minum kau ya, enggak minum kau ya, enggak minum minum ya. Kami minumnya susu almond, susu beras, susu kambing. Susu apa? Susu kedelai, enggak pernah. Ada di sini. Ya, saya mau coba ya. Gede modal tubuhnya. Susu. Ya. Jadi dan kemudian iya. Dan kemudian harus diberi main. Dia main saja. Main. Lari, olahraga,
buat seni, apa itu seniman, main seniman bernyanyi, kayak kalau nyanyi atau lukisan, ya bermain sama apa itu kayak puzzle Legos itu, ya luar biasa ya. Saya kira Ibu Bapak bisa mencerna 3 ini bisa meningkatkan daya IQ. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi. Jadi sarapannya yang tadi Ibu sampaikan ya. Di Indonesia di Indonesia ini pagi hari ini nggak bisa nasi Bu. Kalau nggak nasi kuning ya bubur. Tapi emang mungkin karena karakter gitu ya. Mungkin beda karakternya seperti apa. Kemudian yang kedua jangan lelah ya, jangan lelah. Kemudian yang ketiga main. Emang main itu. Makanya ibu-ibu di sini pintar-pintar karena suka main ini Bu ya. Iya. Bapak-bapaknya nanti karena disuruh diam di rumah makanya berbeda. Dan alhamdulillah ini Bu bagus sekali ya. Nanti tadi susu ini. Dulu di Indonesia itu kalau orang tua itu lagi ngisikan beras ya. Iya. Nah, natunya ngisikan anak bahasa Indonesia. Hah? Cuci beras Bu ya. Iya. Cuci beras itu keluar putihnya. Iya. Nah, keluar putihnya itu. Ini si air itu kemudian itu digolakin. Apa? Digolakin itu direbus. Kan itu keluar ya? Iya. Agak putih-putih. Putih-putih. Nah, itu diambil caitajen namanya. Itu air tajen. Ini kasih ini. Dulu juga begitu. Oh iya. Itu susu beras gitu. Ya, susu beras. Oh, gitu. Ya, susu beras. Bagus ya? Bagus. Ya, makan madu. Iya, madu. Saya madu di rumah saya letak habatus sauda. Pakai habat. Iya. Sana. Ini Ustadz Ucu juga ada madu. Ya, nanti madu. Ayah ya, bapak-bapak madu yang dari lebah ya, bukan madu 1, 2, 3. Oh ya itu jangan ditanya itu. Ini sebetulnya bapak-bapak lagi mikir, ibu ini bicara madu yang mana itu ya? Itu makanya saya terangkan ya, madu yang dari lebah ya, yang bisa dimakan ya. Bukan madu, pikirnya madu 2, 3 madu. Karena dua-duanya beda. Bu, karena dua-duanya juga menyengat. Madu lebah menyengat, madu ini juga menyengat. Iya, tergantung pada madu 2, 3, 4-nya bagaimana. Oh, itu bagus sekali itu ya. Tapi itu topik lain ya. Topik lain ini nggak usah dibahas di sini. Iya, nggak bisa. Karena yang di depan juga bukan tidak mau. Bapak juga bukan tidak mau Bu, seluruh dunia mau, cuman tidak ada keberanian. Khawatir saya nanti ibu-ibu lagi bisa dengan saya dari Ibu jangan khawatir, di Indonesia ini sudah dibentuk cara memahami keimanan Bu. Iya. Ini luar biasa. Mereka jarang marah, Iya. Cuman langsung pingsan aja. Jangan begitu. Insya Allah ini di sini nggak. Sebelum pengsan kalau rasanya dadanya udah dugdak itu darahnya udah naik, kepalanya udah rasa agak pusing, jangan langsung duduk terus tarik napas yang dalam. Itu bisa menenangkan dan juga otak bisa mengeluarkan hormon dan obat untuk otak biasa kita bisa tenang. Kayak saya tadi mau keluar udah mau pengsan karena nggak pernah lihat orang, waduh beramai banget ini nggak bisa bernafas. Tarik napas dari Bu. Iya, jadi saya tarik napas. Ya, kan kalau ikut secara Islam sambil tarik napas itu kita sambil istighfar, jadi bisa tenang. Jadi nggak usah pingsan. Sekarang udah rileks ya? Iya udah rileks, sehingga semuanya ketawa-ketawa ya, santai aja semua. Kan tadi ibu bilang ibu jarang sarapan nasi. Ini kebetulan panitia nyiapin sayur lodeh ini Bu ya. Ini gimana ini saya untuk tidak bisa menolaknya? Bisa nasi ya bisa, tapi kuantitasnya sedikit aja. Tapi lebihkan dengan sayur-sayuran, lebihkan dengan saya senang tahu dan tempe. Oh. Senang banget saya sama tahu dan tempe. Ibu nggak apa-apa sedikit ya, nanti yang habisin panitia insya Allah ya. Jangan khawatir. Lagi satu ya Pak Ustadz ya, buah-buahan itu harus makan sebelum makan nasi. Sebelum makan nasi atau apa-apa 30 menit sebelum itu harus makan buah-buahannya. Di sini
Dibalik. Iya, selepas makan ya baru ambil buah-buahnya itu nggak bagus loh. So seharusnya sebelum. Iya, sebelum. Jadi ya. di sini namanya cuci mulut, Bu. Nggak bisa. Cuci mulut itu ya makan dulu, lalu disusul buah. Ini masalahnya buahnya yang nggak ada. Buahnya yang nggak ada. Makanya, jadi Ibu ini juga meningkatkan otak, Bu ya, meningkatkan otak. Jadi makan buah dulu sebelum nasi, Pak. Iya. Nah, pantesan saya ketika di Singapura, saya dua minggu saya di Woodland. Iya. Pada waktu itu saya ikut training pelatihan anak autis pada waktu Iya. itu. Dan sekarang anak-anaknya udah ada jadi insinyur, ada apa. Dia setiap hari ketika saya bilang, Bu, saya ingin tahu cara mendidik dan cara melatih terapi anak autis. Dia bilang begini, jangan ikut seminar saya, Ustadz, di rumah saja aja 2 minggu. Iya. Saya kasih lihat. Setiap hari itu saya lihat dia makannya apa, kemudian ibu bagaimana seperti itu. Dan ini yang saya sering kali lihat tiap hari, itu pagi-pagi itu makan pisang. Iya, potasium itu bagus. Dia makan pisang, kelihatan anak itu makan pisang sebelum. Di kita ada istilah begini, ada mitos, jangan makan pisang sebelum makan, karena nanti akan seul angen. Apa itu seul angen ya? Apa itu selang? Jadi ini Ya, acid reflux. Acid reflux. Good, ya. Acid jadi reflux. itu asam lambung Iya. katanya naik. Iya. Itu seul angen bahasanya. Selang. Badai angin kacang, badai angin lodeh, pokoknya mah angen weh. Dan itu dari dulu. Akhirnya anak itu Bu kalau mau makan pisang itu takut. Padahal dulu orang tua di kita itu kalau pisang itu pagi-pagi itu dikerokin ya. Dikerok gitu, makanin ke anak. Dan saya lihat ternyata si anak-anak itu sebelum dia makan nasi ataupun makan itu, beliau itu kan kalau anak autis kata nggak boleh makan mie. Nggak bisa, ya nggak boleh makan mie kecuali mie yang dibuat sendiri di rumah, nggak ada pengawetnya, nggak ada bahan kimianya. Makanan juga harus makanan yang alami. Iya. Ya harus jaga itu. Ya, Ya Ibu. gluten free. Gluten free. Iya. Iya. Jadi jangan kelebihan gula. Gula ini menurunkan daya IQ dan bisa membuat si anak menjadi lelah pikiran mungkin seperti itu. Gula juga bisa ketagihan gula. Ketagihan gula. Iya, karena gula itu gula putih ya, bukan gula Merah. yang biasa, yang gula merah, gula yang ya karena gula putih kan udah disaring kan. Jadi kalau gula putih itu nggak bagus untuk otak. Ya dan juga dia samanya seperti dadah. Dadah. Iya, samanya Gini. kokain, samanya seperti kokain. Oh, itu narkoba. Dadah. Oh, no, bukan bukan. Oh, iya. Tapi apa itu? Dadah. 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 Ganja. Ganja, Narkotik. kokain, meth, ice, morfin. Iya, itu semua dadah. Dadah. Iya, dadah. Oh, namanya dadah. Iya. Jadi Kalau di gula sini- itu sama karena dia kayak narkotik itu bisa ketagihan. Iya. Dikurangin aja ya. Iya, kurangi kalau mau benar-benar mau gula ya gula merah, gula asli ya yang nggak disaring. Tapi sedikit aja nanti apa itu kencing manis juga. Diabetes. Iya, diabetes. Ya apa? Diabetes ya. Ya, karena udah banyak makan gula, enggak ada olahraga, enggak ya seharian santai aja di rumah gitu kan. Jadi itu semua udah bisa jadi penyakit loh. Di kita ada gini, lebih baik kencing manis daripada kencing bau, Bu. Kencing bau mah. Iya, jadi katanya masih untung kencing manis, tidak kencingnya bau begitu katanya. Oh iya, tapi saya senang makan pete sama jengkol kok. Nanti bau bagaimana? Jadi ini sudah dirilis, Ibu ini jadi banyak yang harus disiapin ini. Ya, tadi tahu, tempe, kemudian ikan, jengkol, pete. Ini udah dilihat sama saya udah banyak ini ya. Terima Insya Allah. kasih. Jadi makanan kita semuanya. Di sini ada askuri. Ada apa? Askuri itu minuman, ya, Oh, iya. minuman yang Iya. itu bisa menurunkan gula. Oh iya. Kalau anak pakai itu 1 sendok, itu gulanya taninnya turun, glutennya dia turun. Itu dibikin dari cengkeh. Oh cengkeh. Iya, dari cengkeh itu saya riset itu ya. Dan ini sudah diproduksi. Minum. Diminum.
Pedas satu, enggak? satu hari segini aja segini. Agak makan cabai ya, kepedasan. Itu Pedas ya? di anak juga bagus, 1 sendok. Kalau di orang tua setengah ini. Itu bisa tuh gula. Jadi kan unsur pahitnya dilawan, unsur manis dilawan. Oh iya. Nah, alhamdulillah. Iya. Jadi apa yang Ibu sampaikan sebetulnya ilmu semua ini. Iya. Ilmu semua. Ibu, Bapak mau dilanjut berapa menit lagi? Saya minta pandangan dari semua. Nah, nanti kita buka akan sesi tanya jawab. Hari ini ada spesial. Ibu Bapak, hari Senin saya dengan Bu Dr. Suri akan mengadakan pelatihan mengatasi anak autis, ADHD, tantum, kemudian anak yang dia berkebutuhan khusus. 70% kita praktek. 70% kita praktek, 30% kita akan kasih materinya di pesantren holistik Al Mutmainah di Pacet, Maruyung. Kuotanya cuma 100. Dan ini bagi praktisi ataupun bagi guru-guru yang menangani anak di sekolah, di pesantren atau dimanapun, silahkan untuk daftar karena terbatas sekali. Dan ini kita akan kasih semua ilmu langsung praktek. Bu Dokter juga akan kasih trik-triknya bagaimana menanganinya, termasuk yang kecanduan gadget. Pendaftarannya ada di sana. Kalau kuotanya sudah habis maka kami tutup. Mungkin karena Dr. Suri di sini sampai tanggal berapa, Bu? Di Bandung sampai tanggal 13. Lanjut. Kemudian lanjut ke Jogja. Ke Jogja. Jogja hingga tanggal 24. 24 saya sudah berangkat ke Singapura. Pulang lagi ke Singapura. Pulang ke Singapura. Ya, Singapura. Insya Allah saya nanti mau nyusul ke Singapura ya. Iya, mangga. Karena saya juga harus healing. Insya Allah nanti difasilitasi oleh Mbak Riki yang kalau beliau ke Indonesia sama Pak Riki Darwis di sini ya, yang di Bandung. Beliau juga sering pulang pergi ke Jogja. Dan alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, maaf ini ya, supporting acara ini luar biasa. Karena kita dihadiri oleh para petinggi-petinggi yang cukup luar biasa. Ini Pak Haji Sulwan, ini guru saya coaching, dia motivator. Iya. Ini juga guru saya semua. Hebat. Iya. Pak Haji Ohim ini luar biasa. Semua yang hadir di sini, Bu, semuanya saya support karena mereka semangat ngaji. Tiap pagi gini, Bu. Iya, semangat banget, Masya Allah. Pagi-pagi udah begini. Bagus ini ya, matahari pagi, vitamin D, apa? Vitamin D. Vitamin D. Ya, vitamin D yang asli. Ya. Nggak perlu beli vitamin D. Pagi-pagi Jemur. ya, jemur, ya olahraga. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Ya. Oke, hari ini siap Ibu? Saya minta dari ibu-ibu satu dulu, dari bapak-bapak satu dulu untuk pertanyaan. Ya, yang ingin bertanya kepada Dr. Suri hari ini ada door prize langsung. Luar biasa door prize-nya, yaitu dikasih kenceleng buat diisi. Kencelengnya door prize-nya. Ini yang di sana semuanya panitia Persisti, Bu ya. Alhamdulillah. Mangga saya berdiri. Ibu yang itu, mangga Bu. Oh ya, ke depan ya, karena nanti akan ditayangkan 1, 2, 3 Risalah TV, KMA TV, kemudian ada berbagai media yang menyiarkan, 5 media di sini. Ya. Siapa yang paling jauh? Ada yang paling jauh dari sini, dari Tambang Pek? Ibu-ibu yang paling jauh? Maksudnya paling jauh tempatnya, bukan paling jauh duduknya. Ya, yang paling jauh tempatnya ke sini. Dari mana? Ngaku sendiri. Alamatnya. Oh iya. Nanti Ibu sampaikan dulu pertanyaannya. Ibu Ti Arjasari. Oh, Ibu nuju di dia. Ibu di mana? Ti Arjasari tapi nuju di dia. Oh, muhun. Nya atuh di dia mah caket. Ibu mah jeung nepah ka Ustad teh. Tuh jika jeung bujeng nyekal lagi apa? Tinggal Bu bayar 7 hiji. Lamun 17 moal dilepaskeun. Mun Ibu engke dipasihan hadiahnya. Mun engke sok calik deui we. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama Ustadz. Ya. Perkenalkan saya nama saya Bu Neng dari PC Cangkuang. Cangkuang. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan semua untuk PC-PC yang hadir di luar PC Pamengpeuk. Siap Bu? Begini yang ingin saya tanyakan. Kebetulan
kasusnya mirip dengan apa yang dialami oleh cucu saya. Kebetulan cucu saya berumur 3 tahun dan mungkin oleh ibunya dulu sering dikasih gadget gitu ya Bu ya. Tapi untuk saat ini memang lagi terapi, dia dihindarkan dari HP. Dan dampak dari apa yang diberikan HP dari cucu saya itu emosi tinggi dan sekarang belum fokus dan berbicara juga belum lancar gitu. Untuk HP memang sekarang udah diberhentikan, tetapi apa berdampak ketika anak melihat TV gitu Bu? Karena misalkan suatu hari kemarin aja gitu sering atau berapa jam nonton TV, dampaknya malam kejadian itu sampai kepala digini-giniin Bu, gini terus. Tapi sambil sakit nangis karena saya matiin HP TV-nya, dia susah tidur gitu Bu. Mungkin apa memang dampak dari nonton TV atau bagaimana Bu? Dan bagaimana cara penanganan untuk anak seusia begitu Bu? Terima kasih atas jawaban yang Ibu kasihkan. Siap. Ini saya translate lebih simple. Anaknya lagi terapi, ada gangguan emosi, speak delay juga karena dari kecil udah dikasih HP. Sekarang HP-nya lagi udah dihentiin, tapi dia fokus ke TV, televisi. Nah, kalau TV-nya dia dimatiin, nah si anak itu suka sakit kepala. Apakah itu dampak juga dari TV? Kira-kira menurut Ibu, langkah apa yang simple untuk orang tuanya menangani anak yang dalam kondisi seperti itu? Assalamualaikum. Apa tadi namanya Ibu? Ibu Neni ya. Iya, pertama ya emosi ya. Anak umur 3 tahun itu memang emosinya tinggi. Ya, karena otak di depan ini kalau dari segi saintifik ya katanya prefrontal cortex. Ya, prefrontal cortex, otak di bahagian depan ini masih belum matang, masih lagi belum cukup berkembang. Dan untuk mengawali emosi sendiri memerlukan skills. Skills apa? Kemampuan, ya. Nah, ini bisa diajar sebenarnya ya. Tapi karena umurnya terlalu kecil ya, 3 tahun, jadi dia nggak punya bisa mengawali. Ya, yang apabila dia hentak-hentak kepala itu waktu dimatiin TV itu semua adalah gejala ya, tanda-tanda anak itu udah ketagihan gadget. Ya. Kayak orang yang udah ketagihan dadah juga gitu kan, kalau dia nggak ambil dadah udah nggak ambil dadahnya, bagaimana dia udah kayak runsing, nggak bisa berpikir, udah ya nggak bisa fokus, kan itu sudah gejala sebenarnya, tanda-tanda yang anak itu udah ketagihan dengan gadget. Jadi bagaimana? Ya, jangan diberi, ya, dan terapinya berapa kali seminggu? Kalau terapinya seminggu hanya sekali dan hanya 1 jam, enggak mencukupi. Ya, seharusnya seharian di hari-hari di rumah itu harus diterapi sendiri. Kadang-kadang ibu kata, oh saya ini bukan terapis, saya enggak ada ilmu bagaimana. Senang saja kalau di rumah itu bermain sama anak, bawa anak keluar ke taman, main sepeda. Yaitu yang pertama dulu, karena kita mau otaknya cerdas ya, dan keluarkan balik semua hormon-hormon dan obat-obat otak. Karena sekarang otaknya itu kurang, enggak ada hormon, enggak ada obat otaknya. Itu karenanya dia gini sakit ya. Jadi harus back to basic ya basic. Bawa bermain, bawa pergi ke taman, ya, harus perbanyakkan stimulasi otak, membaca sama anak setiap malam itu sebelum tidur, kalau boleh ya, jangan cakap kalau boleh, memang boleh sebenarnya 10 menit saja
Masa nggak ada 10 menit sama anak malam waktu tidur. Sebelum tidur itu ambil buku baca. Ya kalau ambil Quran ya baca. Setiap malam. Jadi sehariannya itu bermain sama anak. Stimulasikan otaknya biar dia cukup tidur. Jadi otaknya itu seimbang, hormon dan obat otak itu sudah seimbang, ya baru bisa fokus, emosinya juga bisa lebih tenang, ya. Dan nanti harus sentiasa berbicara sama anak, cakap sama anak. Jadi dia speechnya itu pertuturannya dia juga bisa lancar. Bukan katanya ini bukan magic ya, magic apa ya? Ini bukan apa magic? Ini bukan ilmu silap mata. Ilmu silap mata ya. Ini bukan ya. Jadi akan perlukan makan masa. Makan masa itu perlukan masa ya, dan juga perlukan banyak-banyak sabar dan istiqomah. Jangan, how do you say give up? Jangan give up. Jangan apa itu give up? Jangan cepat mengaku kalah. Ya, walau bagaimanapun jangan mengaku kalah. Jangan dengan senang itu, ya udahlah capeklah, coba yang begini nggak bisa lah. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Harus istiqomah, harus teruskan. Dan harus yakin. Ya. Karena ini memerlukan masa. Karena kalau umurnya sudah 3 tahun, mungkin 3 tahun udah rosak kan? Jadi perlukan lagi 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun. Jadi kalau terapinya seminggu sekali nggak cukup. Di rumah ibu ayah ya atau datuk nenek ya juga harus bersaing gitu. Di rumah juga harus buat, nggak bisa seterusnya nggak bisa lepaskan tanggung jawab di terapi saja atau di sekolah saja. Tanggung jawab yang sebenarnya ialah tanggung jawab kita ibu ayah, bukan guru-guru di sekolah. Guru-guru di sekolah atau terapis-terapis itu cuma berapa persen saja. Tapi yang lagi 80% dengan kita, anak kita kan? Tanggung jawab kita kan? Nah, iya. Ya gitu dia. Apa yang barusan dikatakan sama Bu Dokter. Ini yang tadi pertanyaan udah dikasih? Udah dikasih. Silakan ya. Ada yang lagi nggak? Bapak-bapak ini yang dari Bapak yang tadi yang mau berdiri. Silakan Pak, ke depan Pak. Yang mau bertanya silakan, ini kesempatan baik sekali buat Bapak sekalian. Silakan maju ke depan Pak Ustadz Amud. Iya. Tepuk tangan buat Ustadz Amud. Iya, ini. Ya. Ini selalu disayang-sayang nih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tertarik oleh Ibu Dokter. Sedang Pak Ucu, Profesor, sekuring oke, terus S1 di SD. Tadi parantos kumaha carana gitu metode supaya murang kali anu 2 tahun teh lain henteu jajan. Minta HP gitu. Da indungna ka mana mau pakai HP gitu. Kumaha hayang ngahilangkeun moal bisa gitu. Mesti sesuai dengan zamanna gitu. Simkuring di SD SMA teh mun aya murang kalih nyalak HP teh jeung indungna dipanggil teu meunang. Ayeuna ku pamarentah dibere hiji ewak. Aya bingung ye. Bingung metode teh siga pagendruk. Sareng kumaha wabil khusus di Kecamatan Pamengpeuk upama aya pangaosan pamuda pamudi teh nu datang teh kolot. Budak mah terseupeun ngaji. Ya. Nanti upami, saya transit Bu. Upami simkuring ngadidik kudu buka di nu ngora nu leutik. Da ieu mah mantu opat meureun. Budak abdi opat geus marisah, geus ngarajar. Kumaha tah carana? Nah salah simkuring da baheula keur jahiliyah. Dekahan ge simkuring henteu. Ari kurban da geus leuwih ti 7 tahun. Pak kitu kumaha carana supaya budak batur budak simkuring mah adan teu kudu dititah da ti pasantren.
Incu insya Allah doakeun nadar sim kuring mau dikaumumkeun incu 10. Teteh tina hiji teh. Tah lamun ngadidik budak tina janin seperti anu diterangkeun kamari di Pak Ucu terlambat. Jadi sekali kahiji kumaha gitu. Metode teh sebeak dengkak. Dionang pemuda teh. Difasilitasi pemuda teh. Ngimam diberi duit. Dijadwal. Tapi hese lamun kana Agustusan abring-abringan. Sedangkan cek presiden da judulna ulang tahun haram ngayakeun pangaosan oge gitu pan. Tapi lamun sing kuring ngayakeun digenti weh entong hut ulang tahun jadi halal tapi dicarekan ku ketua cabang. Garhalak di dieu mah. Teu apal heula kudu naon-naon aja jo haram teu meunang. Tah gitulah sakitunya. Kumaha metode sim kuring kayak incu sim kuring supaya dilegitkan HP tidak mungkin. Lamun ditanya di SD lain hayang jadi dokter, hayang jadi HP. Sekian, terima kasih, hatur nuhun, jazakallahu khairan. Ya, ya Bu, ini pertanyaan yang cukup luar biasa ya, beliau sekalian curhat juga barusan itu ya. Bagaimana kondisinya? Ada dua persoalan yang cukup luar biasa di masyarakat tuh. Satu, ini HP ini nggak bisa dicegah gitu kan? Nggak bisa dicegah katanya. Udah apa? Beak dengkak semua udah dikeluarin. Itu apa ya bahasa Indonesianya? Udah semua cara dikeluarin, tapi anak begitu. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana memotivasi anak agar dia seneng di riungan-riungan yang ada positif gitu kan. Karena anak-anak itu lebih seneng kalau di kumpulan-kumpulan yang seperti itu. Ibu simpel aja bagaimana cara menangani bahwa kalau di sekolah agar anak ini disuruh berhenti itu kan karena difasilitasi juga oleh pemerintah. Dikasih katanya 1 HP. Cuman sampai saat ini juga saya belum dapat. Itu Bu, yang intinya seperti itu. Gimana menurut? Jadi soalannya HP ini memang nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas ya. Iya, umur. Ya, kalau ini makanya ini sudah ketagihan ini kalau nggak bisa lepas, kan? Coba apa aja juga nggak bisa. Karena lingkungan semua ya udah, semua orang ada HP, kita juga ada HP, ibu-ibu, ayah semua juga ada HP. Tapi yang pentingnya ialah batasan. Tapi ya kalau udah ketagihan itu ya memang susah. Jadi kita sebagai ibu ayah tuh kita harus tegas, kan? Berikan dia aktivitas-aktivitas yang dia senang selain dari HP. Ya, ikutin rombongan yang membuat kerja sosial, ya sosial, begitu ya. Ya harus mempersibukkan diri mereka itu. Ya daripada bisa HP bisa, bukan langsung nggak bisa. Tapi kamu harus ada batasannya, harus mengerti. Ya kamu bisa gunakan HP ini untuk di sekolah, untuk buat kajian. Ya untuk bermain juga bisa, tapi ya bermain lebih kajian dan positifnya lebih banyak daripada mainannya di HP gitu. Jadi semuanya harus ada batasan. Kita sebagai ibu ayah harus tegas walau bagaimanapun, kan? Karena kita nggak mau dia rosak. Tapi ya masalahnya kalau sudah keterlaluan, itu sudah ketagihan, itu yang jadi masalah. Kita bagaimanapun juga nggak bisa. Bagaimana ini nggak bisa? Tapi kalau kita di dalam sini kita ya sentiasa kita kata nggak bisa, ya memang nggak bisa. Kalau kita ya kata susah, ya memang susah. Oke. Begitu. Positive thinking. Positive thinking. Yes. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini saya kira lebih lengkapnya nanti bisa ibu bapak kaji nanti di training skill yang hari Senin itu untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Dan intinya Bapak Ibu, hari ini kita kasih dulu stimulus Bu, stimulus untuk kedepannya lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, waktu kita yang tidak memungkinkan, alhamdulillah terima kasih kepada kehadirannya.
Kita kedatangan Abah Yamin ini dari Sukabumi. Kalau nanti ada door prize buat yang paling jauh, kayaknya yang dapat door prize Abah Yamin. Karena beliau dari Sukabumi, insya Allah hadir pada kesempatan kali ini. Juga ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan dengarkan closing statement terakhir ini ya. Mohon jangan dulu bereaksi, jangan dulu pabelit, pabelencai. Ibu, bapak, silakan Bu Dokter, statement atau closing statement dari yang Ibu sampaikan kira-kira untuk membuat si anak itu mudah diarahkan seperti apa? Ya, sebagai ibu ayah ya, anak-anak ini amanah. Tapi anak-anak ini bukan milik kita. Ya, jadi kita coba sedaya upaya kita untuk membimbing dan mendidik anak-anak kita, ya. Kita secara berterusan beristiqomah, dan juga apabila kita sudah coba sedaya upaya kita, tapi lingkungan tu kita nggak bisa kawali kan, nggak apa-apa. Senjata kita apa? Doa. Jangan putus doa untuk anak-anak. Walau bagaimanapun jangan menyerah. Jangan putus doa, istiqomah dan teruskan saja. Karena ingat, anak-anak itu amanah, tapi dia bukan milik kita. Satu hari dia akan keluar di society ya, di komunitas gitu ya. Jadi anak-anak yang bagaimana yang kita mau lepaskan di dunia luar nanti. Ya. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ibu, Bapak, yang terakhir dari saya. Kalau kita menanam padi, pasti rumput akan tumbuh. Tapi tidak pernah orang yang menanam rumput, padi itu tumbuh. Kalau Bapak Ibu menanam kebaikan, maka unsur-unsur negatif itu akan hadir. Tidak diminta pun itu akan ada yang akan menjadi sebuah ujian. Tapi kalau Bapak Ibu menanamkan yang negatif di keluarga, maka tidak akan muncul kebaikan. Teruslah tanam kebaikan. Walaupun nanti tumbuh hal-hal yang negatif, tetapi kita bisa mengatasinya. Karena nanti padi yang bagus bukan berarti tidak ada rumput yang tumbuh, tetapi rumput itu kita atasi agar nanti padi ini kita menuai dan kita panen. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر